Pernah nggak sih Anda kepikiran soal ingatan, mungkin khawatir gitu karena di keluarga ada yang pernah kena misalnya Alzheimer, atau jadi mikir, wah gen saya ini udah kayak skenario pasti ya? Pertanyaan itu wajar banget sih. Dan kayaknya banyak yang ngerasain ya. Memang kalau udah ngomongin memori, isu genetika ini sering bikin deg-degan. Apalagi kalau ada contoh di keluarga dekat. Nah, pas banget. Hari ini kita mau coba bedah nih faktor genetika dalam risiko memori. Ini kan huruf G ya dalam kerangka Bright Minds yang dibahas lengkap di sumber Anda, lebih tepatnya di bab 8 buku Memory Rescue-nya Dr. Emen. Kita fokus ke sana ya. Betul. Jadi misi kita kali ini, kita coba pahami bareng-bareng. Apa sih sebetulnya maksudnya resiko genetik kalau menurut Dr. Emen di bab itu? Apa benar ini udah nasib? Atau, ya seperti yang kayaknya disiratkan di buku ini, masih ada nggak sih ruang buat kita? Ya, bertindak gitu. Kita gali deh langkah-langkah praktisnya. Oke, siap. Mari kita mulai dari huruf G, ini genetika. Kalau dari bab 8 itu, apa aja sih yang dianggap masuk faktor resiko genetik? Kalau di bab 8 itu, ada dua poin utama yang ditekankan. Yang pertama, jelas. Kalau ada riwayat di keluarga Anda yang punya masalah memori berat. Ini bisa Alzheimer, demensia jenis lain, atau bahkan penyakit Parkinson. Fokusnya ke keluarga dekat ya? Iya, fokusnya ke kerabat tingkat pertama. Jadi orang tua Anda atau saudara kandung Anda. Ah, kayak contoh si Steve itu ya di bukunya, yang cerita kalau keluarganya banyak yang Alzheimer, jadi itu resiko besar buat dia. Oke, selain riwayat keluarga, apalagi? Nah, yang kedua ini lebih spesifik lagi. Yaitu kalau Anda kebetulan punya varian gen yang namanya APOE4. Ini kayak penanda genetik gitu yang di buku ini diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang berhubungan sama peningkatan risiko gangguan memori. Seberapa signifikan peningkatannya? Kayaknya angka di bab 8 ini lumayan bikin merinding ya. Memang, angkanya cukup jadi perhatian. Disebutkan kalau Anda punya satu kerabat tingkat pertama dengan masalah memori, resiko Anda itu bisa naik katanya sekitar 3,5 kali lipat. 3,5 kali lipat. Iya, dan kalau riwayat keluarganya itu penyakit Parkinson, angkanya bisa lebih tinggi lagi, sampai 6 kali lipat. Tentu ya, ini kan statistik, bukan berarti pasti kena, tapi ya menunjukkan ada kaitan lah. Oke, angka yang bikin mikir ya. Sedikit dijelasin nggak di bab 8 itu, kenapa sih secara biologis gitu genetika ini bisa relevan sama memori sama Alzheimer? Ada disinggung sekilas. Penjelasan di buku itu merujuk pada dua proses utama di otak yang bisa dipengaruhi gen. Pertama, penumpukan plak lengket, namanya beta amiloid, di antara sel-sel saraf. Ini diibaratkan bisa bikin korslet komunikasi antar sel. Oke, plak beta amiloid. Yang kedua, Yang kedua itu adanya kekusutan di dalam sel sarafnya. Ini gara-gara protein namanya tau yang jadi terpelintir gitu, jadi ganggu fungsi sel dari dalam. Nah, genetika ini bisa memengaruhi seberapa gampang seseorang kena dua proses perusak ini. sip. Tadi Anda sebut gen spesifik APOE. Ya. Bisa kita dalemin dikit nggak? Apa sih gen APOE itu, variannya apa aja? Terus kalau punya yang E4 itu artinya apa menurut bab 8 ini? Oh, tentu. Jadi gen APOE ini lokasinya di kromosom 19. Tugas utamanya itu bikin protein, namanya apolipoprotein E. Fungsinya bantu angkut-angkut kolesterol di tubuh kita. Nah, gen ini ada beberapa versi atau varian. Varian ya? Iya, tiga yang paling sering dibahas itu E2, E3, dan E4. Bedanya apa tuh E2, E3, E4 kalau buat resiko memori? Nah, kalau dari penjelasan di bab 8, varian E2 itu dianggap malah agak melindungi, mungkin bisa nurunin risiko. Varian E3 itu yang paling banyak ditemui, dianggap netral aja. Nah, yang E4 ini nih, yang jadi fokus utama, karena dikaitkan sama peningkatan risiko Alzheimer. Seberapa besar sih naiknya risiko kalau bawa varian E4 ini? Bab 8 cukup jelas soal ini. Kalau Anda punya satu salinan gen E4 ini, berarti dapat warisan dari salah satu orang tua aja, risikonya disebut naik sekitar 3 kali lipat. 3 kali lipat? Iya, tapi kalau Anda kebetulan dapat warisan dua salinan, satu dari ayah, satu dari ibu, nah risikonya ini bisa naik lumayan drastis, antara 8 sampai 15 kali lipat dibanding orang yang nggak punya empat sama sekali. Waduh, 8 sampai 15 kali? Lumayan ya? Betul. Tapi, nah ini poin yang ditekanin banget, berulang kali malah di bab 8.
Punya gen APOE4 itu bukan vonis mati. Bukan berarti Anda pasti kena Alzheimer. Wah, itu penting banget tuh. Pasti banyak yang langsung agak lega dengernya setelah denger angka tadi. Jadi bukan hubungan sebab akibat lurus gitu aja ya. Sama sekali bukan. Dr. Amen di buku ini benar-benar menekankan banyak banget kok orang yang punya satu atau bahkan dua salinan M4, tapi otaknya sehat-sehat aja sampai tua. Oh ya? Iya, sebaliknya juga gitu. Nggak sedikit penderita Alzheimer yang justru nggak punya gen M4 ini. Jadi genetika itu cuma salah satu kepingan puzzle aja dalam resiko ini. Kok bisa gitu ya? Apa dijelasin di bab 8 kenapa gen ini nggak selalu jadi penentu nasib? Ya, nah kuncinya itu ada di istilah efek interaksi. Gen kita ini kan nggak kerja sendirian di ruang hampa. Dia itu berinteraksi sama banyak hal lain di hidup kita. Interaksi? Maksudnya? Contohnya gini, bab 8 itu mengutip riset yang nunjukin orang dengan gen E4 yang makannya, katakanlah, tinggi lemak jenuh atau tinggi gula, contoh di buku itu pizza, memorinya cenderung lebih jelek dibanding sesama pembawa E4 tapi yang makannya lebih sehat. Ah, oke. Jadi gaya hidup ngaruh ya? Banget. Contoh interaksi lain yang disebut itu sama trauma kepala. Katanya, pembawa E4 itu cenderung lebih susah pulihnya kalau habis cedera kepala. Jadi ini balik lagi ya kita ya, pendengar, bukan cuma soal kartu gen apa yang kita dapat dari lahir, tapi juga gimana kita mainin kartu itu lewat pilihan gaya hidup, lingkungan kita, gitu ya, kira-kira? Analogi yang pas banget itu. Dan karena interaksi ini penting, bab 8 juga nyebutin kalau tes darah untuk tahu tipe gen APOE kita itu sebenarnya ada, tersedia. Oh, bisa dites ya? Bisa. Dan rekomendasinya Dr. Amen, apalagi kalau Anda punya riwayat keluarga atau faktor risiko lain, ya sebaiknya pertimbangkan tes ini. Tujuannya bukan buat bikin takut, tapi justru karena tahu status gen ini bisa jadi motivasi yang kuat banget buat lebih proaktif jaga kesehatan otak. Nah, ini dia nih, pembahasannya jadi makin seru. Bab 8 terus ngenalin konsep yang mungkin buat sebagian orang masih agak baru. Epigenetika. Apaan tuh epigenetika? Epigenetika ini, wah bisa dibilang ngubah cara kita lihat gen sih. Intinya gini, yang penting itu bukan cuma gen apa yang kita punya, tapi juga gen mana yang lagi aktif atau nyala, dan mana yang lagi mati atau redup. Kayak ada saklar on-off gitu ya buat tiap gen. Gennya sih ada, tapi belum tentu bekerja gitu. Betul, analogi saklar itu cukup ngebantu. Dan yang lebih penting lagi, menurut penjelasan di bab 8, saklar-saklar ini ternyata bisa dipengaruhi sama kebiasaan kita sehari-hari, sama lingkungan kita juga. Maksudnya gimana tuh? Ya, pola makan kita, tingkat stres kita, paparan racun tertentu, bahkan nutrisi yang diterima ibu kita waktu ngandung kita dulu, itu semua bisa kayak muter saklar gen-gen tertentu. Bisa bikin gen yang tadinya mati jadi nyala atau sebaliknya. Wow, serius, sampai segitunya. Dan bab 8 bilang ini bisa efeknya lintas generasi juga. Iya loh, ada contoh studi yang dikutip di sana, kalau nggak salah dari tahun 2006, yang nemuin kalau laki-laki yang mulai merokok di usia praremaja, sekitar 11-12 tahun gitu, ternyata nanti anak-anaknya punya resiko obesitas lebih tinggi. Wah, gila ya, konsep epigenetika ini kayaknya nyambung banget ya sama pesan utama bab 8 tadi, yang bilang gen Anda tidak harus menjadi takdir Anda. Tepat sekali. Epigenetika ini ngasih dasar biologisnya. Kenapa Dr. Amen di buku ini optimis banget kalau tindakan proaktif itu sangat mungkin dan bisa berdampak besar, meskipun kita bawa risiko genetik. Ini bukan cuma harapan kosong jadinya. Ada mekanismenya. Pesan ini kan jadi memberdayakan banget ya buat Anda. Anda nggak sekedar jadi korban warisan genetik. Oke, jadi makin jelas. Nah, sekarang kita bikin lebih konkret deh. Buat Anda nih yang mungkin punya riwayat keluarga, atau malah udah tes dan tahu bahwa gen APOE4, apa sih langkah-langkah praktis yang disaranin banget di bab 8 ini? Nah, bab 8 itu ngejelasin beberapa strategi kunci, apalagi kalau udah tahu ada risiko genetik. Yang pertama itu soal pemeriksaan dini. Screening, disaranin kalau ada riwayat keluarga atau tahu punya gen E4, itu bagusnya mulai periksa kondisi otak bisa tes kognitif rutin atau kalau perlu pencitraan otak itu sekitar usia 40 tahun. Usia 40? Kok cepet banget? Kenapa harus sedini itu? Karena gini, perubahan di otak yang ujung-ujungnya jadi masalah memori, itu seringkali udah mulai jauh sebelumnya.
Bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sebelum gejalanya kelihatan jelas. Ah, oke. Jadi, screening dini itu ngasih kita jendela kesempatan emas buat deteksi tanda-tanda awal. Dan yang lebih penting lagi, buat identifikasi dan beresin faktor resiko lain yang bisa kita kontrol. Ini bukan soal pasrah sama gen E4, justru ini panggilan buat lebih waspada, lebih proaktif. Oke, jadi langkah pertama, screening dini sekitar usia 40. Terus, apalagi strategi utama buat yang beresiko genetik ini? Fokus yang serius banget sama kesehatan otak secara keseluruhan. Kalau udah tahu ada resiko genetik, jaga otak itu harus jadi prioritas nomor wahid. Bab 8 nyorotin beberapa pilihan penting nih. Pertama, terus belajar hal baru, pendidikan berkelanjutan. Jaga otak tetap aktif ya? Betul. Kedua, aktif lakuin hobi atau kegiatan rekreasi yang menstimulasi otak. Belajar bahasa baru, main musik, apa aja lah. Ketiga, dan ini penting banget, jaga kesehatan pembuluh darah. Artinya, kontrol tekanan darah, jangan merokok, jaga kesehatan jantung. Kenapa pembuluh darah penting? Karena riset yang dikutip di buku itu nunjukin kalau faktor gaya hidup sehat ini bisa signifikan banget nurunin resiko demensia. Bahkan pada orang yang bawa gen APOE4 sekalipun. Dr. Emen pakai istilah kerennya hypervigilance. Hypervigilance? Ya, kewaspadaan ekstra, maksudnya kalau Anda beresiko, ya Anda perlu lebih rajin, lebih disiplin jaga otak dibanding orang lain pada umumnya. Oke, masuk akal. Terus, soal olahraga gimana? Ada penekanan khusus nggak buat yang punya gen E4? Wah, ini ditekankan banget. Olahraga itu disebut sebagai keharusan. Bukan lagi sekedar pilihan bagus, tapi harus. Apalagi kalau Anda punya gen APOE4. Kenapa harus banget? Ada penjelasan di sana, kalau aktivitas fisik itu menurut riset yang dikutip, bisa bantu ngurangin penumpukan plak beta amyloid di otak orang-orang pembawa E4. Terus disebut juga studi menarik soal olahraga di usia paruh baya. Katanya, orang yang rutin olahraga minimal 2 kali seminggu, risiko demensianya lebih rendah puluhan tahun kemudian. Dan menariknya, efek perlindungan ini ternyata lebih kuat pada orang dengan gen APOE4. Wah, jadi makin termotivasi buat olahraga nih harusnya. Terutama yang punya E4 ya. Betul banget. Oke, selain gaya hidup umum tadi, bab 8 kan juga nyinggung beberapa suplemen sama makanan spesifik nih yang relevan kalau ngomongin resiko genetik. Apa aja tuh yang paling disorot? Ya, dalam konteks bab genetika ini, ada beberapa nutraceutical atau suplemen yang disebut karena potensinya nargetin jalur biologis yang mungkin terpengaruh resiko genetik. Kita kelompokkan ya, ada yang potensinya bantu ngurangin plak amyloid atau dampaknya. Yang disebut itu curcumin dari kunyit itu ya, sama ginseng. Terus asam lemak omega 3, EPDH, juga disinggung hubungannya sama perkembangan penyakit pada pembawa E4. Oke, kurkumin, ginseng omega 3, ada lagi? Ada lagi yang fungsinya lebih ke melindungi sel otak atau pabrik energinya, mitokondria, yang disebut itu koenzim Q10 atau Q10, sama vitamin D. Karena kekurangan vitamin D itu dikaitkan sama gangguan kognitif juga. Jadi bukan asal minum suplemen ya, tapi ada targetnya gitu di otak menurut buku ini. Iya, paling nggak itu penjelasan atau rasionalisasi yang diberikan di bab 8. Tujuannya, nargeting mekanisme yang diduga terkait sama risiko genetiknya. Oke. Nah, soal makanan gimana? Ada nggak sih panduan khusus dari bab 8 buat orang yang resiko genetiknya tinggi? Ada beberapa contoh konkret di bagian Pick One Healthy Bright Minds Habit di akhir bab 8. Yang disebut spesifik itu, makan blueberry organik sama masak pakai daun sage. Keduanya dikaitkan di sumber ini sama potensi ngurangin beta amyloid. Blueberry sama sage ya. Ya. Kalau yang dihindari? Nah, sebaliknya, ada juga makanan yang disaranin buat dihindari atau dibatasi ketat, terutama nih sama pembawa APOE4, yaitu makanan yang indeks glikemiknya tinggi sama yang tinggi lemak jenuh. Contoh yang dikasih itu pizza, keju olahan, sama popcorn microwave. Oke. Makanan olahan gitu ya intinya. Ada disebut pola makan lain nggak? Ada disinggung sekilas soal potensi manfaat diet ketogenik buat ngurangin beta amyloid, tapi ini masih berdasarkan studi hewan katanya. Terus, ada juga rujukan ke bab 16 di buku yang sama, yang ngebahas temuan kalau pembatasan kalori itu mungkin penting banget buat pembawa APOE4 untuk nurunin risiko Alzheimer mereka. Oke deh. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua pembahasan bab 8 ini, genetika, ya termasuk riwayat keluarga, gen spesifik kayak APOE4, itu memang faktor risiko, valid.
perlu diwaspadai. Tapi, poin utamanya banget adalah, itu bukan akhir cerita yang udah pasti. Gitu ya? Tepat sekali. Pesan paling kuat dari bab 8 ini yaitu gaya hidup Anda, lingkungan Anda, pilihan-pilihan spesifik yang Anda ambil, termasuk yang nyambung sama epigenetika tadi, screening dini, olahraga rutin, pola makan yang pas, nutrisi yang mendukung, itu semua megang peranan super besar dalam nentuin arah kesehatan otak Anda ke depannya. Ini pandangan yang sangat ditekankan Dr. Amen. Jadi, meskipun kartu genetik kita mungkin rasanya kurang ideal, kita tuh masih punya banyak banget kendali atas permainan kesehatan otak ini. Pengetahuan dari sumber kayak gini itu langkah awal, dan tindakan proaktif itu benar-benar bisa ngubah hasil akhirnya. Benar. Informasi di bab 8 ini tujuannya lebih untuk memberdayakan Anda ambil langkah pencegahan, bukan malah bikin cemas berlebihan atau jadi pasrah gitu. Nah, sebagai penutup nih, kita balik sedikit ke konsep epigenetika yang keren tadi. Bab 8 ini kan kayak ngasih sinyal ya, gimana pilihan kita hari ini itu bukan cuma ngaruh ke ekspresi genetik kesehatan kita doang, tapi bahkan bisa jadi punya potensi dampak buat generasi setelah kita. Ini kalau direnungin dalam juga ya, kayak tanggung jawab pribadi kita buat hidup sehat itu jadi punya dimensi baru yang melintasi waktu gitu. Iya kan? Nah, terinspirasi dari obrolan kita soal bab 8 ini, mungkin satu pertanyaan buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Perubahan epigenetik kecil apa sih? Mungkin satu pilihan makanan, satu kebiasaan ngelola stres, atau satu aktivitas baru yang bisa Anda mulai terapkan hari ini sebagai investasi buat kesehatan otak jangka panjang Anda. Dan mungkin juga buat masa depan. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu untuk mengakhiri penjelajahan kita di bab 8 ini. Semoga banyak insight berharga yang bisa Anda ambil ya.